Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuswartini, NIM 2464813003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik atau PPDP, yang mana tugasnya itu adalah untuk memodifikasi modul ajar yang digunakan oleh guru pamong saat PPL di sekolah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk modul ajar yang digunakan itu adalah modul ajar kelas 11 SMA fase F, yang mana materinya itu adalah konfigurasi elektron. Modul ini diterapkan di SMA Negeri 1 Singaraja pada tahun ajaran 2024-2025 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, adapun bagian modul yang dimodifikasi itu ada kompetensi awal, kemudian ada model pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan juga LKPD. Nah, untuk kompetensi awal, pada modul ajar yang digunakan oleh guru pamong, kompetensi awalnya itu adalah sebelum mempelajari pokok pembahasan ini, peserta didik telah memahami materi mekanika kuantum. Nah, namun pada bagian kompetensi awal ini saya modifikasi karena untuk mempelajari materi konfigurasi elektron, selain memahami materi mekanika kuantum, juga peserta didik diharapkan sudah memahami tentang teori atom Bohr pada mekanika kuantum, kemudian mengetahui dasar penyusunan atom, nomor massa, bisa menentukan jumlah proton, neutron, dan juga elektron suatu unsur, dan juga bisa menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr. Nah, alasan saya memodifikasi di sini, yang mana guru belum membuat secara keseluruhan kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mempelajari materi konfigurasi elektron. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong itu adalah model pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode diskusi dan juga ceramah. Nah, alasan saya memodifikasinya menjadi discovery learning itu karena setelah saya melaksanakan kegiatan observasi, peserta didik itu lebih cocok untuk diajarkan dengan model discovery learning yang dapat membantu peserta didik terlibat aktif saat proses pembelajaran. Karena pada saat observasi dengan inquiry terbimbing itu guru cenderung menguasai kelas atau pembelajarannya lebih berpusat pada guru bukan pada peserta didik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nah pada modul ajar guru itu tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu menuliskan konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau, kemudian menggambarkan konfigurasi elektron menggunakan diagram orbital menurut prinsip aturan Hahn, dan juga menghubungkan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada sistem periodik. Nah, tapi berdasarkan observasi dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dan menyesuaikan juga dengan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, maka tujuan pembelajaran saya singkat menjadi 2 saja. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, nah karena kita memodifikasi tujuan pembelajaran, maka pemahaman bermakna yang didapat oleh peserta didik juga akan berbeda, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru pamong itu cenderung lebih bersifat ke pertanyaan yang kontekstual. Jadi guru pamong itu belum menghubungkan atau mengkaitkan pertanyaan pemantik dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi saya modifikasi pertanyaan pemantiknya supaya lebih mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk lebih menarik minat peserta didik dalam mempelajari materi konfigurasi elektron. Misalnya, dalam mempelajari konfigurasi elektron itu kita mempelajari tentang letak elektron dalam suatu atom. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai perumahan. Dalam perumahan itu, dalam kompleks perumahan itu kita analogikan sebagai kulit atom. Kemudian dalam kompleks perumahan itu tentu akan ada beberapa rumah, dan satu rumahnya itu kita analogikan sebagai kulit atom.
mohon maaf, subkulitnya. Kemudian dalam rumah itu tentunya akan terdapat kamar. Nah, kamar itu kita ibaratkan sebagai orbital. Nah, dalam orbital itulah nanti akan terdapat atau kita bisa menemukan elektron atau daerah kebolehjadian kita menemukan elektron. Kemudian dalam kamar itu nanti akan terdapat 2 orang yang bisa tidur di sana, dan 2 orang itu kita ibaratkan sebagai elektron. Karena dalam satu orbital itu maksimal menampung 2 elektron, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, nah, karena saya memodifikasi model pembelajaran, maka sintaks dalam kegiatan pembelajaran juga akan berbeda. Nah, guru di sini menggunakan inquiry terbimbing, oleh karena itu kegiatan pembelajarannya nanti terdiri atas orientasi, eksplorasi, aplikasi, dan juga kesimpulan. Sedangkan pada discovery learning, sintaks pembelajarannya itu ada 6, yaitu stimulus, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan juga kesimpulan. Selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen yang digunakan oleh guru di sini mencakup ranah sikap, performa atau keterampilan, dan juga ranah kognitif. Kemudian untuk di bagian asesmen ranah keterampilan itu tidak diisi presentasi karena peserta didik diminta mengerjakan LKPD secara langsung. Dan untuk ranah kognitif itu hanya ada soal uraian untuk lebih mengasah kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan tidak asal memilih jawaban. Nah, kemudian untuk asesmen diagnostik, guru sudah melakukan asesmen diagnostik, baik itu yang non-kognitif dan juga yang kognitif. Tapi di sini saya modifikasi yang bagian kognitifnya, yaitu dengan cara menambahkan beberapa pertanyaan yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mempelajari materi konfigurasi elektron. Oleh karena itu saya tambahkan lagi beberapa pertanyaan untuk bagian asesmen kognitifnya. Nah, kemudian untuk bagian LKPD yang digunakan oleh guru itu kurang lebih seperti ini. Jadi pada LKPD tersebut yang pertama itu adalah kegiatan orientasi, di mana siswa hanya disuruh untuk membaca bacaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, kemudian guru juga menyertakan beberapa contoh penulisan konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau dan juga aturan Han. Kemudian guru ke langkah pembelajaran selanjutnya itu eksplorasi konsep, yang mana peserta didik itu disuruh untuk menjawab pertanyaan berdasarkan yang mereka sudah pelajari di bagian orientasi ini. Nah, kemudian setelah eksplorasi konsep, pada bagian LKPD itu ada langkah aplikasi. Nah, aplikasi di sini peserta didik disuruh untuk menjawab pertanyaan juga. Kemudian baru peserta didik disuruh untuk menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari dalam LKPD tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa LKPD yang digunakan oleh guru itu belum berdiferensiasi, belum menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana dalam hal ini adalah diferensiasi konten. Karena setelah saya lihat bahan ajar yang dipakai oleh guru itu hanya bahan ajar dan juga buku paket dari siswanya. Jadi belum memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory. Nah, oleh karena itu saya modifikasi LKPD yang di modul ajar tersebut, di mana dalam LKPD tersebut nanti ada petunjuk belajarnya dulu, kemudian baru kita ke langkah pembelajaran. Nah, dalam langkah pembelajaran, yang pertama itu nanti ada kegiatan stimulus, ya, stimulation. Nah, di sini peserta didik diarahkan tentang kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam kompleks perumahan itu nanti ada rumah, ada kamar, kemudian ada 2 orang yang menempati kamar tersebut. Begitu juga dengan elektron. Jadi di dalam elektron itu nanti akan terdapat kulit, subkulit, baru kemudian orbital. Orbital itulah yang diisi oleh elektron. Nah, kemudian di dalam stimulus ini peserta didik juga diberikan teori tentang teori mekanika kuantum.
yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Nah, kemudian setelah stimulus itu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan stimulus yang sudah diberikan. Kemudian setelah itu akan ada data collection atau pengumpulan data. Nah, pada tahap ini peserta didik akan diberikan beberapa sumber belajar termasuk buku bacaan, kemudian ada link video dari YouTube tentang video konfigurasi elektron dan juga PowerPoint. Nah, di sana peserta didik dapat membaca, melihat, mendengar bahan bacaan dan sumber belajar yang sudah diberikan. Kemudian setelah pengumpulan data, peserta didik diminta untuk memproses data tersebut atau memproses informasi yang sudah mereka dapatkan. Nah, pada proses pemrosesan informasi ini, peserta didik diminta untuk melengkapi LKPD sesuai dengan sumber belajar yang sudah mereka peroleh tadi. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh peserta didik di bagian prinsip Aufbau, kemudian ada asas larangan Pauli dan juga aturan Han. Nah, pada LKPD yang diberikan oleh guru Pamong itu belum ada prinsip larangan Pauli, yang mana itu sebenarnya harus diisikan agar mereka bisa ke aturan Han. Karena larangan Pauli itu menyatakan bahwa orbital itu hanya boleh ditempati oleh satu elektron. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu peserta didik disuruh untuk memverifikasi apa yang sudah mereka buat. Jadi, pertanyaan yang ada di identifikasi masalah yang sudah dikerjakan tadi itu dijawab di bagian verifikasi dan mereka juga bisa bertukar pikiran dengan teman lainnya. Kemudian setelah memverifikasi, baru kemudian mereka akan disuruh menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Nah, untuk LKPD guru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa guru itu belum memfasilitasi peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten. Terlihat dari sumber belajar yang hanya menggunakan bahan ajar berupa media visual. Kemudian pada LKPD yang dimodifikasi, peserta didik sudah diberikan beberapa sumber belajar dari buku dan YouTube yang diharapkan dapat membantu mereka untuk lebih memahami materi yang dipelajari. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang modifikasi modul ajar kimia tentang materi konfigurasi elektron. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.